bahwa konservasi tak mungkin sendiri. Ya. Nah, artinya di dalam menjaga dan mengelola kawasan taman nasional, kawasan konservasi itu perlu kolaborasi yang sangat luar biasa dari seluruh stakeholder yang ada. Pemerintah, swasta, dan kita selaku pemangku kawasan. Konservasi, buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Komrimba. Kembali lagi di podcast Balai Taman Nasional Batang Gadis. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Kita kedatangan tamu yang sudah malang melintang di dunia kehutanan. Kita hadirkan di podcast Balai Taman Nasional Batang Gadis. Kita sambut kehadiran Bapak Hartono, SP MSI. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Mohon izin, Komandan, selamat datang di podcast Balai Taman Nasional Batang Gadis. Singkat saja, Komandan, untuk perkenalan diri, basic, dan selama ini Komandan berkiprah di mana? Silakan, Komandan. Oke, terima kasih. Selamat sore, sahabat konservasi Balai Taman Nasional Batang Gadis. Izin memperkenalkan. Siap. Bahwa saya sebelum di Taman Nasional Batang Gadis selaku Kepala Balai, selama ini saya sudah melaksanakan kegiatan terkait masalah pengamanan dan pelindungan kawasan hutan. Sebelumnya 11 tahun saya menjadi polisi kehutanan, kemudian saya pindah ke Kalimantan Tengah, kurang lebih 3 tahun 9 bulan, kemudian pindah ke Balai Besar KSDA Jawa Timur, itu kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Siap. Dari Jawa Timur saya dipindahkan lagi ke Balai Besar KSDA Rio, kurang lebih 6 tahun. Dari Rio saya langsung ditempatkan di Balai Taman Nasional Batang Gadis yang ternyata sangat-sangat mengesankan. Siap. Berarti artinya saya dengar-dengar dulu, Dan, pernah jadi brigade sports ya dulu, Dan. Jadi itu di mana ya, Dan? Ya, jadi sejak Kementerian Kehutanan berdiri itu tahun 2006. Siap. Oleh Bapak Menteri dibentuk Satuan Polisi Kehutanan Khusus Reaksi Cepat, atau mungkin kawan-kawan lebih familiar dengan nama SPOS. Ya. Itu pertama kali dibentuk tahun 2006, dan dari 2006 sampai 2011 saya dipercaya untuk menjadi Komandan Brigade SPOS Brigade Siamang, itu di Sumatera Selatan. Ya. Yang wilayah kerjanya itu Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung. Nah, itu mungkin sekilas terkait dengan pembentukan SPOS yang diawali pada saat tahun 2006. Berarti artinya itu angkatan sports pertama? Ya, SPOS pertama. SPOS pertama ya? Ya. Oke, itu biar netizen juga di luar tahu, Kom Rimba. Jadi kepala balai kita ini dulu adalah Komandan Brigade Siamang di Palembang, sports di Palembang. Mungkin sudah banyak yang sudah pernah dikerjakan terkait pengamanan, operasi pengamanan hutan selama di kiprah di Polhut, kepala seksi, dan ya. Sedikit aja cerita mungkin operasi fungsional ini bagaimana sebenarnya, Dan, untuk operasi pengamanan hutan lah terutama ini, Dan. Ya. Kalau berbicara terkait dengan masalah pengamanan kawasan hutan, mungkin ini sebagai pemahaman bagi kita semuanya, bahwa kita sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai leg spesialis terkait dengan masalah pengamanan hutan, karena memang kita dipayungi dengan beberapa undang-undang. Yang terbaru perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Itu kewenangan kita selaku polisi kehutanan, apalagi tantangan untuk ke depan yang semakin masif, kita ditambahkan dengan beberapa kewenangan yang itu harapannya bisa memberikan suatu kewenangan yang sangat luas. Ya. Sehingga kawan-kawan di polisi kehutanan, kawan-kawan di Kementerian Kehutanan itu bisa melakukan kegiatan penegakan hukum secara maksimal. Karena memang
untuk sementara ini bahwa terkait dengan penanganan kawasan hutan, karena beberapa tahun yang lalu sudah ada dibentuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pengamanan Hutan di Jengakum, dan kebetulan pada periode sekarang kita sudah dibentuk tersendiri karena ada pemisahan terkait antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita alhamdulillah ada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Bidang Kehutanan. Itu yang sangat-sangat memberikan kepada kita selaku polisi kehutanan, kawan-kawan yang ada di seluruh NKRI, itu ada suatu kebanggaan tersendiri. Siap. Akan lebih menarik sebenarnya karena terkait polisi kehutanan, artinya mereka mempunyai wilayah atau kawasan tersendiri untuk dalam kegiatan pengamanannya. Bukan begitu Nanya? Kalau untuk jadi sebenarnya yang menjadi tujuan dalam operasi pengamanan ini, apakah ada tujuan tersendiri atau bisa dikembangkan lagi dan waktu pelaksanaan patroli operasi pengamanan ini? Sebenarnya kalau berbicara terkait dengan masalah pengamanan, bahwa kita sebagai aparatur sipil negara yang dipersenjatai ya. Karena tidak semua ASN itu dipersenjatai, dan kita ada kewenangan khusus terkait bagaimana kita melakukan kegiatan pengamanan terhadap kawasan hutan. Makanya untuk mendukung daripada kawan-kawan di lapangan, karena konservasi itu tidak mungkin sendiri. Konservasi tidak mungkin sendiri. Kita harus banyak melibatkan terkait dengan stakeholder terkait, baik itu pemerintah kabupaten, baik itu pemerintah provinsi, baik itu pemerintah kecamatan, baik itu swasta. Karena yang namanya kawasan hutan itu pasti banyak permasalahan-permasalahan di lapangan, sehingga saya minta kepada kawan-kawan yang ada di lapangan pelaku ujung tombak di dalam pengawasan kawasan hutan ini harus dan jangan bosan-bosan untuk melakukan koordinasi, melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait yang ada di lapangan. Sekali lagi bahwa konservasi itu tidak mungkin sendiri. Itu yang harus digarisbawahi oleh kawan-kawan di lapangan. Sehingga harapannya dengan adanya komunikasi dan koordinasi di antara stakeholder terkait, kita bisa melakukan kegiatan pengamanan secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawan-kawan di lapangan, kita selaku pemangku kawasan, terutama terkait dengan Taman Nasional Batanggadis, kita diuntungkan bahwa Taman Nasional Batanggadis itu wilayah kerjanya, lingkupnya masih dalam satu kabupaten. Sehingga ini yang akan mempermudah kawan-kawan untuk mendukung melakukan koordinasi dan komunikasi. Berikan pemahaman terhadap masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Berikan penyadartahuan terhadap masyarakat penyangga kawasan Taman Nasional. Karena sekali lagi bahwa kawan-kawan tidak akan bisa melakukan kegiatan ini tanpa ada dukungan dari masyarakat yang ada di zona-zona penyangga yang ada di dalam kawasan Taman Nasional. Sekitar kawasan Taman Nasional. Iya, itu yang penting. Nah, apakah ujub-ujub nih dan teman-teman patroli atau teman-teman polisi kehutanan dan petugas ujub-ujub melakukan operasi? Apakah ada entah mungkin dari masyarakat penyampaian atau bagaimana ini biasanya kalau untuk terkait operasi pengamanan hutan ini? Ya, terkait dengan operasi pengamanan kawasan hutan, khususnya kawasan Taman Nasional Batanggadis, memang selama ini kita di dalam melakukan kegiatan pengamanan selalu melibatkan yang namanya MMP, Masyarakat Mitra Polhut, ada MPA, Masyarakat Peduli Api. Itu yang kita bangun agar nantinya terhadap masyarakat-masyarakat yang sudah kita rekrut, kita jadikan MMP, kita jadikan MPA, itu bisa memberikan informasi langsung ke kita. Karena apa? Karena keterbatasan daripada sumber daya manusia kita di Taman Nasional yang meluasnya kurang lebih 73.000 dengan jumlah personil yang hanya kurang lebih 75 orang. Sehingga ini tanpa ada bantuan dari masyarakat, kerjasama dengan masyarakat, itu tidak mungkin. Nah, makanya kami selaku pengelola Taman Nasional Batanggadis, kami selalu menghimbau kepada kawan-kawan yang ada di lapangan, perdayakan masyarakat yang ada, baik itu MMP ataupun itu masyarakat peduli api. Itu yang terpenting. Jadi sekali lagi, untuk meningkatkan pengamanan kawasan Taman Nasional,
jangan kita hanya bekerja sendiri. Nah, sekali lagi karena SDM kita itu sangat-sangat terbatas. SDM-nya terbatas, sumber anggarannya terbatas. Makanya kita membangun mitra-mitra yang ada di dalam sekitar kawasan Taman Nasional untuk bisa saling bersinergi. Harus berkolaborasi di dalam melakukan kegiatan pengamanan kawasan hutan khususnya Taman Nasional Batang Gadis. Wah, sudah banyak dari pengalaman bekerja juga sudah ada. Artinya sebelum patroli atau operasi pengamanan tadi sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak stakeholder atau misalnya kepolisian atau di masyarakat juga sudah diinformasikan begitu kemarin. Iya, jadi ya saya setuju sekali bahwa untuk meningkatkan kolaborasi baik itu kita selaku pemangku kawasan karena terus terang kawan-kawan yang ada di lapangan adalah selaku ujung tombak bagaimana kawasan Taman Nasional ini aman, bagaimana Taman Nasional ini tetap lestari. Makanya terhadap aparat-aparat penegak hukum yang ada di wilayah, baik itu dari kepolisian, baik itu dari TNI, baik itu dari pemerintah kabupaten, kita sinergi bagaimana agar Taman Nasional yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini tetap lestari. Makanya kita jaga alam, alam akan jaga kita. Siap. Itu. Wah, itu quote banget itu. Udah jadi quote untuk teman-teman di kehutanan. Biasanya yang dilibatkan di kegiatan patroli atau operasi pengamanan hutan izin dan. Nah, ada nggak biar teman-teman di luar juga tahu ini bagaimana keterlibatan teman-teman di selain di Kepolhutan. Iya. Kalau kita di dalam melakukan kegiatan pengamanan, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak mungkin sendiri. Jadi dari unsur kepolisian kita libatkan, dari unsur TNI dari kita libatkan, dari masyarakat kita libatkan, dari pemerintah kabupaten pun kita libatkan. Kenapa? Karena bagaimanapun bahwa kita selaku pemangku kawasan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini, bahwa untuk membangun satu komunikasi, membangun suatu kolaborasi yang baik, bahwa kita harus memperkenalkan bahwa ini adalah kawasan Taman Nasional. Gimana agar para penegak hukum yang ada, baik itu dari kepolisian, baik itu dari TNI, baik itu dari kejaksaan, baik itu dari kabupaten, makanya sebelum kita melakukan kegiatan operasi, biasanya kawan-kawan yang ada di lapangan itu terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi. Sosialisasi terhadap para pelaku kegiatan yang ilegal sudah ada ya. Nah, itu sudah kita sosialisasikan terlebih dahulu agar mereka paham. Ini loh batas kawasan kita, ini loh batas kawasan Taman Nasional. Apa yang boleh dan bisa dilakukan Taman Nasional, apa yang tidak boleh dilakukan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional. Selain itu juga kami mengharapkan dan dukungan dari para netizen. Karena apa? Karena Taman Nasional Batang Gadis itu perlu ada pengembangan pola pengamanan. Nah, untuk mendukung itu, kami bersama pemerintah kabupaten juga akan mengembangkan bagaimana agar Taman Nasional ini bisa kita jual dalam arti tanda petik ya. Apa potensi wisata yang ada di Taman Nasional yang bisa kita kembangkan, sehingga harapannya kalaupun ternyata nanti di dalam pengelolaan Taman Nasional ini bisa kita kembangkan ekowisata, kita libatkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Karena memang kita tidak memungkiri bahwa untuk menjual dan mengeksploitasi Taman Nasional terutama terkait dengan wisata alam itu butuh sinergi yang sangat luar biasa dengan pemerintah kabupaten. Karena memang untuk di Taman Nasional Batang Gadis itu perlu pengembangan dan inovasi-inovasi dan masukan-masukan dari pemerintah kabupaten ataupun stakeholder terkait yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional. Iya, berarti bukan hanya terkait pengelolaan yang melulu pengamanan dalam kawasan tidak boleh itu, tapi kita bisa juga berkolaborasi dengan pembuatan wisata alam gitu ya, Nen ya. Iya. Dan sejauh yang sudah dilakukan untuk Taman oleh teman-teman Taman Nasional Batang Gadis nih, dan terkait pengamanan, ada nggak kira-kira efek atau jadi nilai positif bagi masyarakat sendiri untuk setelah melakukan patroli pengamanan tadi, dan
Kalau kita melakukan kegiatan pengamanan pasti sisi negatif, sisi positifnya ada. Ya, dimanapun yang namanya kita melakukan kegiatan penegakan hukum, Ya. pasti ada yang mendukung, ada yang menolak. Nah, tapi bagaimana kita di dalam melakukan kegiatan itu kita harus bisa meyakinkan. Artinya meyakinkan itu bahwa kalau masyarakat itu tidak paham terhadap dampak efek yang dilakukan terhadap kawasan taman nasional, ya kita pasti akan berbenturan. Ya. Makanya untuk bisa mendapatkan dukungan agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan di dalam melakukan kegiatan penegakan hukum itu ada ya chaos, Ya. karena kita ada pengalaman juga, ya. Ya. Pengalaman juga pada saat kawan-kawan melakukan kegiatan pengamanan kawasan, Ya. pasti akan ada berbenturan dengan masyarakat yang kontra. Nah, tapi bagaimana agar itu tetap bisa berjalan, kita harus melakukan pendekatan persuasif juga dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama yang ada di desa-desa yang ada di sekitar kawasan. Tapi sekali lagi bahwa apapun resikonya, kalau yang namanya penegakan hukum itu adalah harga mati. Ya. Artinya harga mati bahwa selama kegiatannya itu melanggar hukum, bagaimanapun kita harus banyak berkoordinasi dengan para penegak hukum yang ada di kabupaten. Itu yang terpenting. Jadi jangan pada saat kita melakukan operasi kita berjalan sendiri. Nah, kita harus kolaborasi, sinergi dengan rekan-rekan yang ada di pemerintah. Dalam hal ini bisa penyidik dari kepolisian, bisa dari TNI, bisa dari kejaksaan, bisa harus dilibatkan. Sehingga nanti untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Strateginya ada nggak, ada strategi khusus gitu untuk dari setiap kegiatan kita di lapangan, mungkin terkait personil, ada nggak strategi khusus? Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah strategi gitu ya, kita ngomongin masalah strategi, sebenarnya tidak ada strategi khusus bagaimana kita bisa membangun komunikasi. Namanya komunikasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya kalau kita sering komunikasi. Kuncinya seperti itu. Jangan sampai kawan-kawan yang ada di lapangan itu melakukan kegiatan-kegiatan yang tanpa ada komunikasi dan koordinasi yang intens. Kuncinya bagaimana agar kegiatan kita di dalam proses penanganan operasi, kegiatan patroli dan lain sebagainya, itu bagaimana kita membangun komunikasi, membangun koordinasi, membangun sinergitas, kolaborasi dengan para aparat yang ada di wilayah. Itu kuncinya. Karena selama ini mungkin untuk membangun komunikasi itu yang kadang-kadang kurang dilakukan oleh kawan-kawan, sehingga kami mengharapkan bahwa untuk para rekan-rekan yang ada di lapangan selaku ujung tombak, baik itu yang ada di resort, ada di seksi, silahkan bangun komunikasi, bangun koordinasi, sinergitas, kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di wilayah. Kuncinya seperti itu. Tapi berarti artinya komunikasi itu adalah bagian dari strategi gitu. Iya, betul. Iya, itu yang terpenting. Siap. Saya memang kalau dari pengalaman jauh ya, dan pengalaman komandan untuk melaksanakan tugas dan strategi. Makanya saya nanya strategi karena saya tahu pengalaman yang sudah berapa tahun komandan laksanakan di lapangan, bertugas di mana saja itu saya rasa sudah punya banyak yang bisa dibagi dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya mungkin saya pernah dengar ini dan ada terkait penindakan operasi di kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Nah, jadi penasaran ini yang terakhir yang kita laksanakan itu kan melibatkan tim dari Direktorat Gakum ya kalau nggak? Iya, betul. Dari Gakum. Sejauh mana keterlibatan Gakum ini dan sebagai Direktorat khusus dalam penegakan hukum kehutanan? Iya, kalau kita berbicara terkait sejauh mana keterlibatan kawan-kawan dari Direktorat Jenderal Gakum, memang pada saat itu, karena pada saat itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang sudah kementerian tersendiri, sudah dipisah. Artinya karena kita juga mengikuti regulasi yang ada, bahwa terkait dengan masalah penanganan
penegakan hukum itu kewenangannya adalah ditarik ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Nah, sehingga karena kita ada indikasi kegiatan-kegiatan di lapangan yang itu ada dugaan melanggar aturan yang ada, makanya kita membangun komunikasi yang intens dengan Direktorat Jenderal Gakum, sehingga kita merencanakan terkait dengan kegiatan operasi yang sudah pernah dilaksanakan secara bersama-sama, secara berkolaborasi, bersinergitas antara kita, Balai Taman Nasional Batanggadis, dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, dengan TNI, dengan Polri. Harapannya, kenapa kita melibatkan semua lini, semua instansi, karena memang pada saat itu dengan berbagai pertimbangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal di dalam kawasan Taman Nasional Batanggadis. Makanya kami mengimbau dan mohon dukungan kepada seluruh masyarakat yang ada di zona-zona penyangga Taman Nasional untuk bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Batanggadis. Sekiranya ada kegiatan-kegiatan yang ada indikasi itu melanggar regulasi, melanggar aturan, dan kegiatannya itu adalah ilegal, kami dari Balai Taman Nasional Batanggadis dengan senang hati untuk siap menerima laporan-laporan kejadian. Sehingga kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat yang kira-kira menyaksikan atau mengetahui terkait dengan adanya tindakan-tindakan ilegal yang itu bisa merusak kawasan Taman Nasional, kami dengan hormat untuk bisa saling bersinergi dan saling memberitahukan ke kami selaku pemangku kawasan Taman Nasional Batanggadis. Ya, berarti artinya kan Taman Nasional Batanggadis di sini siap berkolaborasi, siap untuk menerima pelayanan masyarakat. Nah, apapun laporan terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada di kawasan Taman Nasional Batanggadis. Iya, itu betul. Ya, Dan, ya. Iya. Sebenarnya banyak ini dan mau dibicarakan di sini, dibahas di sini, tapi mungkin ada nggak motivasi khusus untuk teman-teman di lapangan atau penggiat konservasi yang ada di Taman Nasional Batanggadis ini dari luar Taman Nasional, mereka memperhati kawasan Taman Nasional Batanggadis juga nih. Dan ada nggak kiat-kiat khusus dari komandan lah atau pesan untuk teman-teman penggiat konservasi? Oke, kalau terkait dengan pesan-pesan khusus, artinya bagaimana kita selaku pemangku kawasan, mungkin nanti dari sisi eksternalnya adalah para penggiat konservasi. Kami dari Taman Nasional pada prinsipnya itu sangat memohon dukungan dari seluruh penggiat konservasi, baik itu dari NGO, baik itu dari LSM yang selama ini sudah banyak malang melintang di dalam melakukan kegiatan dukungan terhadap kawasan konservasi, sehingga harapannya dengan adanya dukungan dari para penggiat konservasi yang ada di luar pemerintahan, itu bisa memberikan dukungan kepada kawan-kawan yang ada di Taman Nasional untuk secara bersinergi, secara berkolaborasi di dalam melakukan kegiatan pengamanan kawasan hutan. Karena kenapa Taman Nasional Batanggadis ini dibentuk oleh pemerintah? Pasti ada tujuan khusus yang ada di dalam kawasan Taman Nasional, sehingga harapannya apa yang menjadi tujuan khusus itu bisa tercapai. Itu yang kami harapkan, sehingga harapannya ada dukungan yang sangat luar biasa dari para penggiat konservasi, pecinta atau pemerhati lingkungan, karena tidak hanya ekosistemnya yang kita jaga, tapi apa yang ada di dalamnya yang harus kita jaga juga. Artinya harus bisa berbagi ruang, baik itu di dalam pengelolaan kawasan konservasi khususnya di Taman Nasional Batanggadis. Banyak ini ya, memang ya harus memang benar-benar tersampaikan pesan-pesan konservasi itu. Jadi betul. Kita bekerja juga tidak ada yang ditutupi dari masyarakat, dari lembaga atau apapun, karena memang semua apa yang dikerjakan oleh Taman Nasional Batanggadis ini upaya adalah untuk menjaga kelestarian alam. Betul, iya.
quote khusus Dan, ada nggak sebelum kita closing statement lah gitu. Squad khusus apa ya Closing kira-kira ya statement komandan lah. yang kira-kira bisa lebih memberikan motivasi. Ya, mana tahu selama ini pernah. Tadi sudah saya sampaikan ya. Eh, Sudah saya sampaikan bahwa konservasi tak mungkin sendiri. ya, Nah, artinya di dalam menjaga dan mengelola kawasan taman nasional, kawasan konservasi itu perlu kolaborasi yang sangat luar biasa dari seluruh stakeholder yang ada. Pemerintah, swasta, dan kita selaku pemangku kawasan. Itu aja. oke. Ya, udah sejauh ini yang kita berbincangkan dengan Kepala Balai Taman Nasional Manggis di saat ini adalah bagaimana Taman Nasional Manggis ini ada di Kabupaten Maningrad dan tetap dijaga kelestariannya. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini dan di podcast Balai Taman Nasional Manggis ini. Oke, terima kasih. Kita pada kesempatan sore hari ini sudah bisa berbagi, sudah bisa ngobrol, sehingga harapannya ini adalah sebagai langkah awal. Ya. Bagaimana agar kawasan Taman Nasional Batang Gadis tetap lestari. Ya. Alam akan jaga kita kalau kita akan menjaga alam. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Komandan. Selamat sore, Komrimba.